Ada satu hal yang hampir tidak pernah dibicarakan saat seseorang disebut pemalas. Bukan karena tidak penting, tapi karena terlalu tidak nyaman. Karena kalau kita benar-benar masuk ke kepala mereka, yang kita temukan bukan kemalasan, tapi ketakutan, kelelahan, dan rasa gagal yang belum pernah sembuh. Pertanyaannya bukan kenapa dia malas, tapi apa yang hancur lebih dulu sampai diam terasa lebih aman daripada mencoba. Dan jawaban ini tidak enak didengar. Sebelum lanjut, video ini bukan pembelaan, bukan juga penghakiman. Ini pembedahan tentang apa yang benar-benar terjadi di kepala orang yang dicap pemalas. Kalau terasa menusuk, mungkin karena itu bukan teori. Kata pemalas itu kejam dalam bentuk paling sederhana. Satu kata untuk merangkum proses panjang yang tidak pernah kita lihat. Kita hanya melihat hasil akhirnya, diam, menunda, tidak bergerak. Kita tidak melihat malam-malamnya. Kita tidak mendengar dialog di kepalanya. Kita tidak tahu kapan dia pertama kali menyerah. Padahal selalu ada momen pertama. Andi terlihat santai, bangun siang, kerja ala kadarnya. Sering dibilang potensinya ada, tapi malas. Yang tidak orang tahu, Andi takut terlihat mencoba. Karena setiap kali dia mencoba sesuatu dulu, hasilnya selalu sama. Bukan gagalnya yang paling menyakitkan, tapi komentar setelahnya. Udah dibilangin, ekspektasi kamu ketinggian. Kayaknya kamu bukan orangnya. Sejak itu, Andi belajar satu hal. Gagal diam-diam lebih aman daripada gagal sambil dilihat. Dan itu mengubah caranya hidup. Di kepala orang yang disebut pemalas, tidak ada kekosongan. Yang ada adalah ruangan penuh suara. Suara masa lalu, suara orang lain, suara diri sendiri yang paling kejam. Setiap niat kecil langsung dicek, diukur, dihakimi. Kalau mulai nanti malu. Kalau salah, aku kelihatan bodoh. Kalau gagal, aku harus mengakui lagi. Dia menjadi pelindung terakhir. Bukan karena tidak mau hidup, tapi karena tidak mau hancur lagi. Rina pernah mencoba serius. Sekali. Dan gagal. Tidak spektakuler, tidak dramatis, tapi cukup untuk membuatnya mengunci diri. Sejak itu, setiap pilihan terasa seperti jebakan. Setiap langkah terasa beresiko, bukan karena besar, tapi karena ingatannya masih basah. Orang bilang dia malas, padahal dia hanya takut mengulang rasa itu. Dan ketakutan yang tidak diakui selalu menyamar jadi malas. Pola pertama, berpikir sampai ke ujung sebelum mulai. Mereka tidak melihat satu langkah, mereka melihat kegagalan di langkah ke-20. Pola kedua, mengikat harga diri ke hasil. Gagal sama dengan aku payah, sukses sama dengan aku pantas hidup. Pola ketiga, standar tinggi yang lahir dari rasa tidak aman, bukan karena ingin sempurna, tapi karena takut terlihat biasa. Pola keempat, kelelahan emosional yang dipendam terlalu lama, capek berharap, capek mencoba, capek memulai dari nol. Tapi semua ini masih belum yang paling menyayat. Bagas dulu rajin, disiplin, berusaha, tapi hasilnya selalu setengah. Tidak cukup gagal untuk berhenti, tidak cukup berhasil untuk lanjut. Lama-lama, setiap usaha terasa seperti memperpanjang penderitaan. Bagas tidak berhenti karena malas. Dia berhenti karena sudah tidak punya tenaga untuk berharap. Dan dunia tidak pernah memberi ruang untuk orang yang lelah tanpa luka fisik. Dia menjadi satu-satunya cara bertahan. Ketika semua orang sepakat menyebutmu pemalas, pelan-pelan kamu berhenti membela diri. Aku memang begitu. Kalimat itu terdengar pasrah, padahal itu patah. Karena begitu identitas itu kamu terima, setiap usaha terasa seperti berbohong pada diri sendiri. Ada satu jenis malas yang paling jarang dibicarakan. Malas yang muncul saat kamu sendirian di malam hari. Tidak ada distraksi, tidak ada alasan. Kamu tahu apa yang harus dilakukan. Kamu mampu, tapi tubuhmu tidak bergerak. Bukan karena tidak bisa, tapi karena ada suara kecil berkata, kalau aku mencoba lagi dan gagal lagi, aku tidak tahu harus sekuat apa. Dan di titik itu, banyak orang menyerah tanpa suara. Untuk orang seperti ini, dorongan besar justru berbahaya. Yang dibutuhkan adalah rasa aman untuk bergerak lagi. Pertama, mulai tanpa janji, bukan komitmen, bukan target. Hanya gerakan kecil tanpa masa depan. Kedua, potong hubungan antara usaha dan harga diri. Apapun hasilnya, itu bukan vonis. Ketiga, turunkan makna, bukan tujuan.
Jangan tanya ini buat apa, lakukan saja. Keempat, berhenti menyebut diri pemalas. Itu bukan jujur, itu menghukum. Dan perubahan sering dimulai dari satu kebohongan kecil pada label lama. Sekarang jujur, apakah kamu benar-benar malas atau kamu terlalu sering terluka sampai tidak berani mencoba lagi? Apakah kamu tidak mau hidup atau kamu hanya tidak sanggup gagal sekali lagi? Mungkin yang perlu diubah bukan kemauanmu, tapi cara kamu memahami apa yang sedang terjadi di kepalamu. Karena di balik banyak orang yang diam, ada perjuangan yang tidak pernah terlihat. Dan memahami itu bukan membuatmu lemah, itu satu-satunya jalan untuk akhirnya bergerak lagi.